Yes, yes. Oh, Indonesia? Yes, Indonesia. Hello. Welcome to Yes, yes. Halo, Coach. Kabar besar kembali mengguncang sepak bola Indonesia. Kedatangan Shin Tae-yong secara diam-diam di Arab Saudi langsung jadi sorotan dunia, bahkan disambut langsung oleh Raja Salman. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kepulangan mendadak sang pelatih? Dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda jelang dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak? Kepulangan Shin Tae-yong ini bukan kabar biasa. Pasalnya, ia datang di momen yang sangat genting. Timnas Indonesia tengah menghadapi fase terberat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan dua raksasa Asia yang sudah langganan tampil di Piala Dunia, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober menghadapi Arab Saudi, dilanjutkan dengan laga melawan Irak hanya 3 hari berselang. PSSI sudah merilis daftar resmi berisi 28 pemain yang dipanggil untuk laga ini. Sebagian besar dari mereka sudah mulai diberangkatkan menuju Arab Saudi. Menariknya, beberapa pemain Abroa tidak singgah ke tanah air terlebih dahulu. Nama-nama seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong langsung menuju Arab Saudi karena jarak tempuh lebih dekat dibandingkan harus transit di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keseriusan federasi dalam mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kabar kepastian kembalinya Shin Tae-yong diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, keputusan ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan diri timnas. Shin dianggap sebagai sosok yang sudah memahami karakter pemain Indonesia, sehingga ia lebih dipercaya untuk memimpin di momen kritis. Erick menambahkan bahwa Shin tidak sendiri, karena ia akan dibantu oleh Alex Pastor yang akan berperan sebagai tangan kanan dalam hal teknis dan taktik. Keputusan ini sekaligus mengakhiri kiprah singkat Patrick Kluivert yang sebelumnya sempat menjabat sebagai pelatih kepala. Kiprahnya bersama Garuda memang menuai banyak kritik, terutama karena dianggap gagal membangkitkan semangat dan mental bertanding para pemain. Publik sepak bola Indonesia menilai masa lalu Kluivert yang penuh kontroversi, termasuk kasus judi dan catatan buruk di tim sebelumnya, membuatnya kurang layak memimpin timnas. Sebaliknya, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang disiplin, keras, namun bersih dari praktik negatif. Ia bahkan sering dikritik oleh pengamat lokal karena gaya latihannya yang tak kompromi. Namun justru karakter itulah yang membuat banyak pemain hormat padanya. Shin terbukti mampu membentuk mental baja dan stamina tinggi pada para pemain, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika melawan tim kuat dari Timur Tengah. Kabar kedatangan Shin bahkan sampai menarik perhatian Raja Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Dalam pernyataannya, ia memuji reputasi Shin sebagai pelatih berkelas Asia. Sang Raja juga mengingat kembali momen pahit ketika Arab Saudi kalah 0-2 dari Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Baginya, kehadiran Shin adalah sinyal bahwa Indonesia datang bukan hanya untuk melengkapi grup, melainkan sebagai lawan serius yang bisa kembali memberi kejutan. Tak hanya itu, mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, juga ikut angkat bicara. Ia memperingatkan skuad negeri minyak agar tidak meremehkan timnas Indonesia dengan kehadiran Shin. Menurutnya, pengalaman dan gaya kepelatihan Shin mampu menyiapkan tim dengan penuh determinasi. Mancini menyebut bahwa jika Arab Saudi lengah, Indonesia bisa kembali menghadirkan mimpi buruk di lapangan. Kehadiran Shin Tae-yong juga disambut meriah oleh netizen Indonesia. Di berbagai platform media sosial, dukungan publik mengalir deras. Banyak yang menegaskan bahwa hanya Shin yang pantas membawa Indonesia di laga genting ini. Beberapa komentar menyoroti karakter Shin yang jujur, tak bisa disogok, dan punya integritas tinggi. Inilah yang membuat publik merasa lebih aman menaruh harapan besar padanya dibandingkan pelatih lain. Sejumlah komentar panjang bahkan menegaskan bahwa kehadiran Shin adalah simbol kepercayaan dan harapan. Seorang netizen menulis bahwa Indonesia membutuhkan pelatih yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bersih dari mafia sepak bola. Lainnya menegaskan bahwa stamina dan mental timnas akan kembali terjaga di bawah arahan Shin, meski banyak pengamat kerap mengkritik metodenya. Dalam konteks persiapan, Shin memang memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pelatih lain. Metode latihan ala militer Korea yang diterapkannya terbukti mampu membuat pemain Indonesia bertahan hingga 120 menit tanpa kehilangan tenaga. Senjata ini sangat krusial, terutama melawan tim Timur Tengah yang dikenal sering mengulur waktu dan memanfaatkan tambahan menit pertandingan. Laga melawan Arab Saudi pada 9 Oktober akan menjadi ujian pertama. Tim lawan jelas diunggulkan, apalagi bermain sebagai tuan rumah dengan dukungan penuh supporter. Namun kehadiran Shin bisa membuat peta persaingan sedikit berubah. Publik kini percaya bahwa Indonesia tidak akan sekadar bertahan, melainkan berani tampil disiplin dan menyerang dengan strategi matang. 3 hari kemudian,
laga melawan Irak akan kembali menguji mental dan fisik para pemain. Jadwal yang padat tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemain harus pulih dengan cepat, sementara lawan diperkirakan datang dengan kondisi lebih segar. Namun Shin diyakini sudah menyiapkan rencana rotasi dan strategi agar tim tetap kompetitif di laga kedua ini. Selain Shin, nama-nama pemain diaspora juga menjadi sorotan. Martin Paes di posisi kiper, Kelvin Verdong di lini belakang, hingga Ragnar Oratmangoen di lini depan, semuanya membawa harapan baru. Mereka diharapkan bisa menjadi pembeda di laga penting ini. Apalagi dengan pengalaman mereka di kompetisi Eropa, publik juga menaruh perhatian pada sosok Rizky Ridho, kapten Persija yang baru saja meraih 2 penghargaan di Liga 1. Prestasinya menuai pujian, bahkan Ragnar Oratmangoen terang-terangan mendorongnya untuk berkarier di Eropa. Dengan semangat dan motivasi yang sedang tinggi, Rizky Ridho bisa menjadi salah satu tumpuan lini belakang Garuda. Di sisi lain, Nova Arianto dan tim U17 juga sedang menyiapkan diri untuk Piala Dunia U17. Meski berbeda level, perhatian publik tetap terbagi. Nova menargetkan minimal lolos fase grup, sedangkan pemain seperti Mierza Firjatullah berani menaruh ambisi lebih tinggi. Persiapan mereka menjadi bagian penting dari semangat sepak bola nasional yang sedang membara. Kembali ke timnas senior, kehadiran Shin Taeyong juga memunculkan harapan besar agar Indonesia tidak lagi menjadi bulan-bulanan tim besar Asia. Kini, dengan fondasi pemain diaspora, disiplin fisik yang kuat, dan mental juang yang terjaga, Garuda diyakini mampu melangkah sejauh mungkin. Kontroversi rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI memang masih jadi perbincangan. Namun dalam konteks ini, publik lebih menaruh fokus pada hasil nyata di lapangan. Mereka ingin melihat apakah strategi membawa kembali Shin benar-benar bisa mengubah nasib timnas di ronde keempat ini. Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga ikut memberikan perhatiannya. Ia kagum dengan perjalanan timnas Indonesia yang dianggap melebihi ekspektasi. Tak banyak yang menduga Indonesia bisa bertahan sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Baginya, keberhasilan Garuda sudah menjadi catatan bersejarah bagi Asia Tenggara. Infantino juga menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia adalah bukti nyata dari perkembangan sepak bola Asia. Ia percaya, semakin banyak tim dari kawasan ini yang mampu tampil di panggung dunia, semakin besar pula pengaruh Asia dalam peta sepak bola global. Ucapan ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Garuda kini. Seluruh perhatian publik tertuju pada laga di Riyadh. Bagaimana strategi Shin, siapa pemain yang akan dipasang sebagai starter, dan bagaimana mental Garuda menghadapi tekanan penuh dari supporter lawan, semua akan menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Momen ini bisa menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Jika berhasil mencuri poin dari Arab Saudi atau Irak, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar. Namun bila gagal, harapan harus kembali ditunda selama 4 tahun lagi. Itulah mengapa publik menaruh kepercayaan penuh pada Shin Taeyong. Sosoknya bukan sekadar pelatih, tetapi juga simbol semangat juang yang tak pernah padam. Ia datang di saat paling kritis, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Atmosfer jelang laga semakin terasa panas. Media Timur Tengah sudah ramai memberitakan kedatangan Shin, sementara di tanah air dukungan terus mengalir. Semua elemen seolah sepakat bahwa inilah momen krusial yang bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Publik pun kini hanya menunggu satu hal. Apakah kehadiran Shin benar-benar mampu mengembalikan magis Garuda di lapangan? Jawabannya akan segera kita lihat dalam hitungan hari. Satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan menyerah. Di bawah bendera merah putih, para pemain Garuda siap bertempur habis-habisan. Demi mimpi besar, demi harga diri bangsa, dan demi kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Dan bagi Shin Taeyong, ini bukan sekadar tugas profesional. Ini adalah kesempatan untuk menutup perjalanan panjangnya bersama Indonesia dengan catatan emas. Karena di pundaknya kini tersimpan harapan seluruh rakyat Indonesia. Apakah kali ini sejarah baru akan terukir? Semua mata kini tertuju ke Arab Saudi, menanti laga besar yang akan menentukan arah perjalanan timnas Indonesia selanjutnya.